Di bagian tengah Teluk Akaba dan Laut Mati terdapat situs bersejarah yang sangat menakjubkan. Situs arkeologi ini terkenal dengan arsitektur bangunannya yang dipahat pada tebing batuan besar yang sangat megah. Dikarenakan aksesnya yang sulit, situs ini baru ditemukan oleh dunia barat pada 1812. Inilah Petra, kota tersembunyi dengan sejuta misteri. Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si Tirta. Yuk kawan, mari kita bahas sejarah peradaban kota Petra. Petra adalah kota kuno yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi yang saat ini terletak di sekitar 200 km arah selatan dari ibu kota Yordania, atau tepatnya di tengah-tengah antara Laut Mati dan Teluk Akaba di sebuah lembah pegunungan Edom. Dalam bahasa Yunani Petra ini dikenal dengan arti batu. Ya, berdasarkan namanya Petra ini adalah sebuah kota yang dikelilingi bangunan yang terbuat dari batu. Lokasi Petra ini memang unik banget ya teman-teman. Kota kuno Petra ini setengah diukir dan setengah dibangun dari batu pasir lokal dengan arsitekturnya yang mengesankan. Salah satu ikon yang paling terkenal di kota Petra ini adalah The Treasury, sebuah gerbang di kota Petra yang paling megah. Petra ini didirikan lebih dari 2000 tahun yang lalu di sepanjang jalur perdagangan kuno antara Arab, Mesir, dan Laut Mediterania. Kisah Petra ini dimulai dengan sekelompok pengembara Arab yang disebut Nabateans sebagai pengembara. Mereka ini hidup nomaden atau berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, seiring berjalannya waktu keterampilan bertahan hidup suku ini mulai meningkat. Mereka ini tahu cara mengembangkan peradaban di kawasan gurun pasir. Suku Nabateans ini ahli dalam bertahan hidup di gurun pasir karena mereka ini memiliki kemampuan dalam bidang sistem pengairan. Petra ini memiliki sistem pengairan yang luar biasa rumit dan kompleks. Ada bilik dan terowongan air yang difungsikan untuk menyalurkan air-air bersih ke kota. Dan gak hanya itu saja, bangsa ini juga telah memiliki teknologi hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat air. Orang Petra ini bahkan berhasil menumbuhkan kebun yang subur dan pohon-pohon tinggi dan memiliki air mancur yang mengalir di daerah tersebut. Ya, semua itu mungkin sulit dibayangkan ya mengingat fasilitas tersebut dibangun di tengah padang pasir. Ya, tapi inilah Petra, kota yang penuh keajaiban. Petra ini awalnya merupakan tempat pemberhentian utama bagi para pedagang Nabateans dan asing. Para pedagang nomaden ini membawa tekstil, dupa, rempah-rempah, gading, dan barang-barang berharga lainnya yang ditanam atau diproduksi di Arab, Asia, dan Afrika. Namun seiring berkembangnya pasar perdagangan, Petra pun juga ikut berkembang. Perlahan tempat yang dahulunya sepi kemudian menjadi ramai, dan sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sebelum Masehi, Petra ini telah menjadi salah satu jalur perdagangan yang sangat penting di masa dunia kuno. Dan akhirnya Petra ini mulai berkembang sebagai ibu kota kerajaan Nabateans. Kalau dilihat dari situsnya banyak kita melihat makam, monumen, dan rumah spektakuler yang diukir dengan struktur yang rumit di kawasan kota Petra. Masyarakat Petra ini memang suka banget memamerkan kekayaan mereka dan menyewa ahli bangunan untuk menciptakan karya agung. Desain itu terbentuk akibat pengaruh ketika Petra ini menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak warga asing yang membawa ide-ide dan budaya baru dari tempat-tempat seperti Mesir, Tiongkok, Yunani, dan lain-lain. Bangunan-bangunan di kota Petra ini dibangun di dalam tebing batu pasir merah yang indah banget. Arsitektur alami dan manusia yang berdampingan ini
menciptakan pemandangan yang sungguh luar biasa indah. Namun ya belum dapat dipastikan ya bagaimana nih cara suatu bangsa kuno ini ya membangun sebuah kota dari bebatuan hingga menyerupai bangunan berteknologi tinggi. Menurut para arkeolog nih ya, arsitektur yang dipakai untuk menyusun kota Petra ini ya sangat sulit disaingi. Inilah yang mengapa Petra ini dijadikan daftar keajaiban dunia pada tahun 2007 karena banyak sekali ya keajaiban di kota ini. Pada tahun 106 Masehi ya, Romawi ini datang dan mulai menguasai wilayah tersebut. Di bawah kekuasaan Romawi ini ya, peradaban Petra ini mulai memudar akibat ya rute perdagangan yang selalu berubah-ubah pada saat itu. Pada tahun 330 Masehi ya, lebih dari 200 tahun Roma berkuasa nih, Petra ini mengalami sebuah peristiwa radikal yang terjadi di Kekaisaran Romawi. Kaisar Kristen pertama, Konstantinus I ya, memindahkan ibu kota utama dari Roma ke Bizantium. Di era Bizantium ini ya, beberapa gereja Kristen ini dibangun dan kota Petra terus menurun. Masyarakat Petra ini ya perlahan-lahan meninggalkan dewa-dewanya dan mereka ini mulai mengenal agama baru. Katedral utama kota ini ya, Gereja Petra, merupakan simbol mempesona dari era baru ini. Bahkan ya beberapa makam yang dulunya suci ya seperti makam Gucci ini diubah menjadi gereja. Kekuatan kota ya sebagai pusat perdagangan juga mulai melemah. Jalur perdagangan ini ya bergeser ke utara atau menuju ke laut. Pada tahun 363 Masehi nih, Petra ini kembali mengalami pukulan hebat, yaitu terjadi gempa bumi yang menghancurkan banyak bangunan kota dan sistem pasokan air di kota ini. Bencana alam ini yang menandai titik balik bagi masyarakat Nabateans. Pada tahun 700 Masehi ya, hanya sedikit orang yang tinggal di dalam dan di sekitar Petra. Seiring berjalannya waktu ya, kota ini tuh hilang dari dunia luar. Hanya penduduk lokal saja ya di wilayah Arab atau yang bernama suku Badui saja yang mengenal tempat ini. Hingga pada akhirnya ya pada tahun 1812 seorang petualang Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt masuk ke kota Petra. Kala itu ya ia ini masuk dan menyamar sebagai seorang muslim. Dari Burckhardt lah ya kemudian dunia barat ini yang mengetahui tentang Petra, kota batu kuno dari Yordania. Dan kemudian ya pada tanggal 6 Desember 1985 Petra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadikannya salah satu keajaiban dunia. Ya jadi kayak gitu ya sejarah peradaban kota Petra. Gimana menurut kalian ya tentang sejarah yang satu ini? Apakah ada hal lainnya yang belum terungkap mengenai kota ajaib ini? Komen di bawah ya. Ya jadi kayak gitu ya video kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!